lagi antara Grok dan juga Sylvana. Lihat mereka langsung rusuh aja Groknya tuh. Groknya langsung rusuhin Brody, nggak peduli apa-apa. Masuk aja dan di backup sama Sylvana tentunya. Yap, langsung masuk untuk nge-invade tapi nggak mau terlalu cover commit. Mundur lagi ke area belakang karena juga sudah ada Little Wanderer yang ternyata di retribution langsung oleh seorang Saber. Bener. Benar banget, tapi kita bisa lihat di sini Hayabusanya tampaknya dengan low health masih bisa kabur, dilempar lagi buah sama Johead untuk memberikan extra cover. Dan untuk sekarang Hayabusanya harus recall. Akankah ini menjadi kerugian di bagian bottom lane? Nanti kita lihat saja. Yes, dia harus kehilangan satu wave minion yang kali ini sudah berhasil di-clear, diamankan oleh Steerward di area bottom lane. Sementara itu lagi mencoba untuk mengacau pergerakan buff dari seorang Ozzy. Cukup sekarat Ozzy N1 dan ternyata first blood bener aja langsung didapatkan oleh J-Joe dengan Pakitonya. Benzo dengan Groknya dengan sinergi dari Pakito berhasil men-takedown seorang Brody, tetapi tampaknya di sini Grok harus terpaksa menggunakan flicker untuk kabur. Dan untuk sekarang masih belum ada korban lagi di sini, Talia. Betul, masih bermain pasif lagi kembali untuk bermain hati-hati karena mereka juga sudah kehilangan satu orang core, di mana tadi Ozzy belum berhasil mendapatkan orange buff-nya dan harus terpunish. Bener-bener rugi dari segi rotasi, dari segi XP. Ini bener-bener ketinggalan dari seorang jungler, dari seorang Ozzy ya di sini. Tapi langsung aja dilemparkan juga seorang Forever ke area turret. Dengan ejectornya Erchan masih bisa selamat karena di situ juga sudah ada minion langsung bergerak lagi untuk menuju ke area Turtle Pit, non-start Turtle. Apakah akan di-reset aja atau akan dikontes di sini? Kita bisa melihat di sini kedua tim sudah bergerak ke arah Turtle meskipun Morph yang memiliki area dominasi ya dari untuk Turtle, tetapi belum ada pergerakan dari War nih. Buka War belum ada. Oke, sudah ada di ejector, sudah ada shadow kill, bahkan kali ini langsung ter-takedown satu orang. Wow, 1-1 untuk saat ini, tetapi kita bisa lihat di sini Forever dengan Sylvania masih bisa kabur dari pressure. Di bagian backline tampaknya Hayabusanya harus menjadi korban dan tampaknya mereka masih mau lebih double kill dari seorang Beatrix untuk menumbangkan dua member dari OP. Yes, kali ini berhasil didapatkan 2 poin kill oleh Beatrix. Ini Beatrixnya kenyang banget, dia pasti udah bakal menang untuk melawan Dede Bocang di laning phase bottomnya. Tapi di sisi lain Benzo cukup sekarat, diberikan penetrasi damage lanjutan tapi diberikan lepas begitu saja karena Forever sudah siap untuk membackup. Di sisi lain di posisi ke atas kita, top lane kita, Jejo cukup kelimpungan menahan damage yang diberikan oleh Fazi. Lapu-lapu dengan ultimate bravest fighternya berhasil memukul mundur Pakito, tetapi di bagian bawah 3 orang mengisi bagian bawah di sini cukup menarik. Mereka mungkin set up sesuatu ya di sini. Set up surprise attack ke arah Sylvana atau Beatrix kah? Kayak mereka mau targetin Beatrix di sini, Talia. Iya, mereka ingin men-take down seorang Beatrix yang mana juga cukup kenyang ya dengan 2 poin kill. Tapi sementara itu ejector ke arah seorang Forever dibantu backup dengan Pure Potion dan ternyata killing spree lagi dan lagi didapatkan oleh Steerward di area bottom lane. Sementara itu ada portal yang langsung ditutup, gak dikasih pulang. Mau kemana lu? Harus lapor dulu ke Pahlura dan ini dia wallchat juga udah langsung ditubrukin aja Sylvana yang ternyata menjadi eksekutor terakhir untuk Ozzy N1. Wow, ini adalah bencana bagi teman-teman OP Esports karena Brody-nya poinnya 0-3-0 tau. Iya. Gak bagus banget bagi seorang jungler, tetapi kita bisa lihat ini perperangan top lane bravest fighter dikeluarkan untuk akan kamu memukul mundur seorang Pakito, tetapi bagian bawah kita bisa melihat di sini 3 melawan 2. Akankah ada komit? Tampaknya Morph memilih untuk bermain disiplin meng-clearing bagian mid lane. Yes, dia sudah berhasil mendapatkan objektif dari area bottom lane. Kali ini Morph tidak mau memaksakan, dia berubah rotasi lagi ke area mid lane. Sementara itu Benzo coba untuk menginvade lagi dan lagi pergerakan buff dari Ozzy N1. Sudah dilemparkan aja dengan ejector Erchan, masih dicicil lagi dan lagi, tapi ternyata Torn memorinya gak cukup untuk memulangkan seorang Grok ke area base. Langsung aja dengan Space Crader yang ada, teman-teman dari Morph menginisiasi keberadaannya seorang Turtle. Cukup nyaman kali ini Morph lagi dan lagi secure another objective dari Turtle, dan kini mereka bergerak ke arah midkah. Tampaknya mereka masih reset saja dari kedua tim di sini, Talia. Bener banget, di sisi lain kita sudah melihat Beatrix-nya mempunyai Blade of Despair itu yang membuat dia sakit banget. Tapi ternyata tunggu dulu, di sini sudah ada Erchan yang harus terpanis bersama dengan seorang Fazi Stain di area top lane. 2 orang di area lane yang berbeda
top dan juga mid harus terpunish. Lagi dan lagi dua member tertakedown dari seorang OP dan kini Benzo terlalu offside kah, tampaknya flicker masih ada tetapi damage dari dua orang terlalu dalam dan alhasil dia harus ditumbangkan begitu saja. Yap, Benzo mainnya kejauhan, disuruh pulang sama teman-teman dari OP. Sementara itu Forever mencoba untuk dikejar aja, dipantau oleh Erchan tapi masih bisa selamat. Pukul mundur lagi, regroup karya teman-temannya di area mid lane. Sementara itu Saber memanfaatkan waktu yang ada untuk langsung mengamankan buff-nya terlebih dahulu. Dede Bonca, hati-hati, udah mulai dipok damage, dicicil aja oleh seorang Jejo. 4 melawan 3 di bagian mid lane. Akan ada komitmen dari teman-teman dari Morph. Mengetahui informasi tersebut tampaknya mereka memilih untuk reset saja. Iya, memilih untuk reset kali ini, bermain lebih hati-hati lagi. Objektif itu adalah salah satu yang terpenting juga dari kemenangan ya. Kunci kemenangan dan benar aja seorang Ikino ingin bermain objektif, berhasil menumbangkan dua tarat dari area bottom lane kali ini. Morph cukup kelimpungan dari seorang OP untuk mempertahankan pressure dan zoning yang dimiliki oleh Morph. Dua tarat di bagian bawah sudah hilang dari teman-teman OP dan tampaknya kali ini Morph ingin mengalih fokusnya di bagian mid lane dan Lunox langsung menjadi korban pertama. Akankah mereka mau lebih? Tampaknya war di bagian top lane di sini. Ejector sudah dikeluarkan tetapi tampaknya Pakito masih terlalu kuat. Rock juga datang masuk tetapi tampaknya OP Esports memilih untuk mundur. Yap, OP Esports memilih untuk mundur, nggak mau ditabrakin karena mereka tahu mereka sudah kalah dari segi network. Takut untuk melakukan ulti fight lanjut, tapi ternyata sudah berhasil dikurung dengan Imperial Chassis. Dan kali ini Forever terkena terlempar Memory, masih bisa selamat. Dan sisi mid lane mencoba untuk fokus objektif. Masih Stain diusir pergerakannya juga oleh seorang Kale. Di sini mereka berdua bahkan menjadi lini terdepan untuk mempertahankan mid turret mereka agar tetap berdiri kokoh. Karena outer turret dari atas dan bawah juga udah harus rontok. Sudah harus rontok dan lihat gold lead-nya. Kali ya 5.000 untuk sekarang. Wow. Cukup nyaman. Mereka tetap disiplin. Lihat mereka tetap mengkalkulasi pergerakan mereka. Mereka tidak terlalu agresif. Mereka tetap tetap komunikasi kelihatan gitu. Dan tapi ternyata Benzo sudah dilemparkan aja dengan ejector karena mid lane terkena turret damage, disusul dengan torrent memory dari seorang Brody berhasil mengeksekusi seorang Grok dengan cukup cantik. Sementara itu di sisi lain Saber berhasil mendapatkan Tartar, pertukaran objektif yang cukup baik dilakukan oleh seorang Morph dan dilihat healing Shadow Kill berhasil di pop up oleh seorang Hayabusa tapi belum cukup untuk menumbangkan seorang Jejo. Bahkan butuh 3 orang kali ini. Sementara itu Forever cukup tertrap dan harus langsung ditumbangkan juga oleh 3 pemain dari OP. Tetapi tampaknya di sini OP masih mau lebih meskipun Saber berhasil menumbangkan Lunox. Tetapi kita bisa melihat di sini pertukaran kiting, bahkan Beatrixnya berhasil mensecure seorang Johet, tetapi tampaknya Morph lagi dan lagi berhasil membayar kerugian yang mereka alami di barusan tadi. Iya, mereka mencoba untuk membalikkan keadaan, mencoba untuk membalikan lagi tempo permainan mereka, mencoba untuk meliding lagi, tapi sayang sekali harus terjadi pertukaran dengan seorang Erchan kali ini di face check oleh seorang Benzo. Mau kemana keluar lu semua dan bahkan dipagerin kali ini. Fazy Stan nggak mau terlalu mengambil resiko, dia bergerak ke area atas untuk nge-clear minion aja dan harus 1v1 situation oleh adanya seorang Beatrix. Benar banget. Untuk situasi kali ini tampaknya Morph masih cukup nyaman ya. Dengan ruang gerak yang mereka punya, dengan power yang mereka punya. Beatrix belum ter-takedown tetapi dimakan di mid lane di sini Morph terpaksa. Panah yang menggunakan untuk kabur. Dan backupnya langsung hadir. Malah OP-nya yang mundur. Mereka yang menginitiate dan langsung mau di-kiting, langsung dimundur lagi merekanya. Iya, dan ini dari mereka juga berusaha untuk tarik ulur lagi ya Morph, nggak mau terlalu bergabah. Dari OP juga memikirkan setiap pergerakan mereka karena posisi mereka lagi tidak baik. Posisi mereka lagi di pressure, lagi di zoning habis-habisan oleh Morph. Mereka jadi harus memikirkan strategi, mencari celah bagaimana mendobrak pertahanan dari Morph itu sendiri. Yes, kembali game, kembali pasif dan Lord Cam by Fruity sudah spawn. Lord pertama dan kita bisa melihat di sini kedua tim juga langsung menurunkan temponya ya. Pas Lord udah mau bangun mereka langsung turunin tempo, mereka nggak mau terlalu ambil resiko.
Dan mereka sabar lagi mungkin nunggu musuhnya yang melakukan kesalahan di sini Talia. Tentu saja, karena Lord ini merupakan salah satu kunci kemenangan pastinya. Bagaimanapun, siapapun yang akan mengamankan Lord bisa banget untuk mengembalikan keadaan atau bahkan membalikan keadaan. Contohnya, kalau Opi kali ini berhasil mencuri Lord, bisa banget ini epic comeback bagi Opi itu sendiri. Benar banget, benar banget. Dan untuk sekarang kita bisa lihat di sini Lord sudah dicicil, tampaknya Ovi memutuskan untuk melepas Lord yang Iya, pertama. Mereka menyerahkan. mereka tidak ada objektif yang mereka dapatkan. Mereka benar-benar lepas total ya di sini. Yap, mereka nggak mau kontes, mereka lebih berfokus untuk di high ground defense-nya dengan adanya space yang dibuat oleh Morph ketika mengamankan Lord. Archan memanfaatkan untuk mensecure red buff dan juga purple yang dari tadi di-invade terus sama Morph. Di-invade terus. Yang di-zoning terus, kali ini dia berhasil mendapatkannya. Iya. Tapi PR bagi Opi harus bagaimana memikirkan cara untuk meng-high ground defense. Benar banget, dan lihat tadi Beatrix-nya tadi udah jadi BOD kan, Tal? Udah jadi Benar. DHS dan juga brute force. Beatrix-nya sekarang udah lebih sakit lagi berarti. Iya. Jadi udah lebih pede lagi dan emang dia belum terpick off, jadi bener-bener apa ya, free banget farm Kenyang dari banget seorang ya. Beatrix. Iya. Betul sekali, dan ini super minion sudah masuk ke area mid lane, sudah langsung ditakut-takutin aja oleh Benzo, dipukul mundur, dibubarin pergerakan lini terdepan dari Opi sendiri. Bergerak ke arah atas, mengawal Bapak Lord di area bottom lane juga sudah hadir, sebentar lagi langsung menyerang ke inhibitor turret dari Opi. Yes, untuk dari segi Gold Morph juga cukup nyaman, hampir 10.000 ya, 7.000-an. Goldie dan Lord sudah masuk bagian bawah di sini Talia. Yaps, kali ini Lord sudah masuk, menyerang inhibitornya langsung dengan darah yang cukup tebal, dan seorang Lord Benzo juga dilemparkan ke area depan tapi masih cukup sustain, langsung sudah ada Hero Potion kali ini. Karena Pak Memory hanya untuk nge-clear minion gak cukup, tidak ada satu orang pun tumbang, dan bahkan kali ini Lord bisa di-clear dengan cukup mudah oleh teman-teman dari OP Esports, walaupun mereka harus kehilangan satu inhibitor turret di area bottom lane. Dari teman-teman dari Morph memilih untuk cukup ambil inhibitor, tidak membuka war karena mungkin gak ada kesempatannya ya. Benar. Jadi mereka ngelihat oke, gak ada kesempatan, kita ambil inhibitor aja, udah cukup kita cabut. Cukup disiplin dan bisa dibilang cukup bijak, mereka tidak mau mengambil resiko lah bisa dibilang. Yes, mereka bermain lebih hati-hati lagi karena bisa jadi ketika mereka nanti melakukan war di base teman-teman dari OP, malah mereka yang terpanis, mereka yang ter-take down. Mereka nggak mau banget hal itu terjadi karena posisi mereka lagi leading, tapi ternyata di sisi lain Forever kamu berhasil diculik bahkan oleh teman-teman dari OP. Sendirian aja dia. Sendirian aja tadi kena ejector kayaknya ya, Benar. langsung bener-bener sempat 2 ultimate keluar dari teman-teman OP dan alhasil menukar nyawanya Forever. Dan kali ini Morph kehilangan satu pemain, jadi mereka harus kembali lebih pasif lagi. Lihat nggak ada yang gerak di map, cuman Beatrix-nya doang. Dan Nggak ada yang gerak di map. iya, hanya Beatrix-nya yang roaming ya, yang berusaha untuk mengumpulkan Mau surprise gold attack juga soalnya dengan Grok dan juga Saber nih kayaknya. Betul, dan sementara itu sudah mulai dipantau aja pergerakannya oleh seorang Jejo. Kali ini Erchan berusaha untuk nge-face check, berusaha untuk kembali bermain pasif, lebih hati-hati lagi, tapi ternyata satu orang berhasil diculik. Ketahuan kamu Jejo, langsung mau kemana, diserang oleh 4 orang, 3 orang, bahkan sekarang Shadow Kill juga sudah dipotong. Dan bener aja ini dia berhasil dipanis oleh Dede Boncang. Sementara itu teman-teman dari Morph baru datang untuk membackup, tapi sayang sekali sudah cukup telat. 4 lawan 5 sekarang posisinya, tidak mau terlalu gegabah. Akhirnya Morph memilih untuk pukul mundur dan merelakan kepergian dari seorang Jejo tanpa adanya balas dendam. OP juga memilih untuk mundur karena ultimate mereka pun sudah hilang. 3 member dari OP sudah hilang ultimate-nya, jadi mereka memilih untuk mundur, tidak mau langsung balas fight ya, meskipun mereka 5 orang tadi tahu. Mestinya 5 lawan 4 mungkin logikanya berani, tetapi ultimate-nya nggak ada, jadi oke, mereka nggak mau ambil resiko, nggak mau high risk high reward, mereka kalem aja, disiplin aja dan reset lagi jadinya. Mereka pelan-pelan loh tadi, nge-kill Sylvana 1, akhirnya nyulik Pakitonya juga sekali. Jadi mereka pelan-pelan mengembalikan keadaan di sini Talia. Yes, pelan-pelan namun pasti, karena tidak ada yang pasti ya di dunia ini. Masa sih? Jadi mereka harus mencari kepastian mereka sendiri. Tapi sementara itu yang pasti 10 detik lagi kurang Lord akan hadir di Land of Dawn kali ini. Dan menunggu antara OP atau Morph yang akan menemani Lord untuk menjadi pemain ke-6. Untuk sekarang Morph masih memegang kendali dari segi space, dari segi ruang gerak. Tetapi mereka harus berhati-hati. Lihat seperti ini, OP sudah ready banget yang namanya surprise attack ke 3 orang tadi.
tetapi tampaknya belum ada komitmen karena mungkin cuman Grok doang yang show ya. Mungkin kalau hero lain mereka langsung komit gitu. Mungkin let's say Beatrix tentunya, tetapi karena Grok jadi mereka belum mau komit. Tidak mau terlalu membuang resource skill ya bisa dibilang, dan Lord pun masih berdiri tegak di Land of Dawn kali ini, Talia. Yes, kali ini Lord masih belum ada yang ingin mensecure, belum ada terjadinya invade sudah di start, sudah mulai dicicil satu demi satu, sedikit demi sedikit oleh keberadaan dari mob di reset. Itu aja ditakut-takutin, di zoning oleh Archan yang udah ngebuka ejectornya dia. Kedua tim masih mencari informasi dari Morph. Mereka nunggu informasi OP itu di mana sih posisinya. Mereka lagi nunggu masih ngebet aja. Begitu juga dengan OP, mereka juga masih ngebet. Oh, tetapi tampaknya di sini Grok agak offside tadi. Seperempat nyawanya tersisa tetapi masih bisa berdiri tampaknya tadi ya di sini, Talia. Iya, terkena turn of memory yang cukup sakit, tapi ternyata sekarang di sini sudah tidak ada resource skill yang cukup dari teman-teman Opi, langsung aja ditabrakin di kontes aja dan berhasil. Lord diamankan oleh Morph walaupun mereka harus kehilangan forever. Sementara itu Jejo coba untuk dicicil lagi dan Jige. Mega kill berhasil didapatkan Brodinya. Juga dapat menyisap seorang Patrick sendirian. Ini gak baik banget. Walaupun mereka mendapatkan Lord, mereka harus menumbangkan 4 pemain mereka. Morph kehilangan 4 pemainnya. Wow, 4 tuker Lord di sini. Wow. Akankah rugi? Tentunya Lordnya jadi bisa dibilang tidak berguna ya, Tidak berguna. malah OP yang berhasil nge-push mid lane turretnya di sini, Talia, dan kita bisa melihat di sini tadi ada sebuah blunder terlalu overcommit mungkin ya. Oke, abis Lord mestinya langsung cabut aja. Tadi kelihatannya masih ngegantung gitu di bagian jungler, mestinya langsung cabut aja. Mereka masih ngegantung tadi, kayak ada yang mau war, ada yang mau enggak gitu. Jadi alhasil mereka harus take down 4 orang di situ, Talia. Yes, 1 Lord ditukarkan oleh 4 orang. Ini adalah pertanda yang cukup tidak baik bagi teman-teman dari Morph. Sementara itu Hayabusa cukup sekarat, menyisakan setengah bar. Langsung dikejar aja, di zoning out oleh Benzo. Mau tidak mau Hayabusa harus pukul mundur variable, masih bisa selamat, masih bisa recall. Tapi lihat dampaknya dari teman-teman OP sudah mulai mengejar ketertinggalan dari segi network. Lihat, dari segi network cuma beda 1.000. Iya. Tadi hampir 10.000 loh, tau. Nah, karena mereka berhasil langsung menumbangkan 4 orang sekaligus, ditambah berhasil mendapatkan objektif di area mid lane. Nah itu dia tadi. Nah ini nih ya, mereka udah dapat Lord, mereka langsung mundur aja. Mereka nyawanya sekarat semua itu, Tal, nggak full ya. Betul. Cabut aja, mereka masih ngegantung di itu, agak buang movement. Dan di situ langsung dieksploitasi dari teman-teman OP, langsung commit all in, dan gak rugi 4 member buat 1 Lord tadi. Bener-bener gak rugi. Hayabusanya ini, Dede Boncangnya itu tadi berhasil mendapatkan killing spree dan juga double kill. Dan dimana Ikina juga masih menahan untuk triple sweepnya. Karena dia posisinya udah kepres, dia cukup sekarat, dia nggak bisa lagi untuk mempop up triple sweepnya. Wow. Iya, jadi dia cukup sulit untuk menerobos frontline terdepan dari teman-teman OP Esports. Yes, lagi dan lagi Morph dan juga OP kembali reset di sini, Talia. Yes. Dan untuk situasi kali ini, Talia, lu lebih megang OP atau Morph? Mungkin bisa jelasin kenapa? Wah, cukup sulit sih. Cukup sulit ya? Iya, cukup sulit karena kalau kita lihat OP sudah mengejar ketertinggalan dari segi network. Sementara itu Jejo lagi di sini coba untuk di pressure, memberikan damage yang sangat sakit sekali dari Ozzy dengan corepat memorinya, tapi masih bisa bertahan Jejo di area bottom lane. Ternyata sudah ini aja dipantau oleh dipantau dulu, masih Iya. dipantau, dan Jejonya cukup berani dengan tadi nyawanya yang belum full, masih berani apa ya, buka-buka map dikit lah bisa dibilang, kasih info dikit. Dan untuk sekarang Morph dan juga OP kembali reset lah, kembali back to square one gitu judulnya. Mereka tetap santai, cari-cari kesalahan musuh lagi gitu loh. Ya, mencari untuk momentum yang tepat. Minor mistake atau bahkan blunder, karena di sini sudah ada Jackter yang dilemparkan, tapi masih bisa bertahan dengan cukup sustain di area depan. Seorang Benzo kali ini mencoba untuk menghadang pergerakan dari teman-teman OP, mencoba untuk dipagerin aja, nggak dikasih lewat, harus butuh izin lewat seperti PPKM kali ini. Wow. Sementara itu, kalau kita lihat, kurang lebih 30 detik lagi menuju Lord. Yang kedua, akankah kali ini teman-teman dari OP justru yang akan men-secure Lord? Nah itu dia pertanyaan gue juga. Kita lihat Lord juga akan berdiri 25 detik dan shadow kill untuk clearing fast minion di bagian top lane. Dan tampaknya pergerakan dari teman-teman OP juga ke arah atas nih. Akankah terjadi fight jika mereka menemukan orang?
mungkin masih benar-benar main safe ya dari kedua tim ya. Iya, masih belum main Benar-benar safe. main safe. Dari Karena OP-nya benar-benar nggak mau masuk gitu. iya, karena mereka tahu sebentar lagi ada Lord. Mereka nggak mau terlalu gegabah karena posisi mereka sama-sama cukup sekarat dari tarot-tarot yang dimiliki kedua tim. Jadi bisa banget ini untuk Lord yang kedua akan menjadi Lord penentuan bagi siapa yang berhasil mengamankan, bisa banget nge-secure poin kemenangan di game yang pertama ini. Ya, gue setuju banget sama Thalia barusan Yes. dan Lord pun sudah berdiri dan kita ngelihat dua tim belum ada commit fight bisa dibilang. Belum. Masih santai-santai aja, masih disiplin tetap kayak jaga jarak, jaga pelan-pelan masuknya, nggak mau terlalu overcommit bisa dibilang, dan kita bisa melihat di sini pergerakan dari kedua tim. Morph rame di atas sementara OP rame di bawah ya, masih bisa dibilang ya, 2 bawah buat Morph. Masih belum masih mencari informasi sih Tal judulnya kayak gini. Yes, mereka masih menunggu aja, saling memantau, tapi sementara itu Steward sudah mulai membasic attack, menyicil, menginvade, mancing aja ngebait agar teman-teman dari OP langsung Keluar. memunculkan keberadaannya. Benar banget, dan kita bisa melihat di sini OP dan kawan-kawan berhasil ya. Tadi dari keterketinggalan net worth mereka berhasil pelan-pelan mengembalikan dan bahkan menyamakan kedudukan. Bahkan sekarang dari segi gold lead mereka yang menang Thalia. Yes, kali ini mereka sudah berhasil mengejar ketertinggalan, bahkan mengungguli dengan beda 2000 leading point dari segi network. Sementara itu udah saling menzoning dari seorang Benzo, fast check, mempukul mundur keberadaan dari Fuzzy Stain. Sementara dari Lord sendiri masih belum ada yang nge-invade, belum ada terjadi kontes, masih dipantau aja dari kedua tim. Oke, kalau dari segi Morph mereka ada keuntungan dari segi turret ya. Mereka memenangkan 2 turret. Sementara kalau dari OP mereka hanya menumbangkan 3 turret saja. Jadi kalau dari turret yes, memang Morph lebih unggul. Tetapi sakitnya powernya juga kanan tuh sakit banget. Lapu-lapu, Lunox, Brody, Haya tuh sakit banget kalian. Yap, dan ini adalah posisinya sudah mulai di start. Aja mulai dipancing, sudah mulai ditarik ulur oleh Morph. Lord sebentar lagi nampaknya teriset kalau mereka tarik terlalu jauh, dan benar aja mereka memilih untuk meriset karena sudah ada Erchan bersama dengan Kyle yang mengusir pergerakan dari teman-teman Morph. Sementara itu lihat, Sylvananya itu nungguin di orange buff milik OP. Bener-bener antara mau nyulik atau mau nge-split. Dia situasional banget kalau gue lihat-lihat. Jadi Dia kalau nyulik sih. iya, kalau ada yang ke atas sendiri nyulik, kalau nanti tiba-tiba creepnya menang di atas, dia juga masuk gitu. Jadi dia situasional. Dia fleksibel gitu, tergantung. Oh, di bagian itu ini kita lihat. Yes, sudah ada Benzo yang mencoba untuk diamankan, tapi sayang sekali Grok masih terlalu sustain, dan menurut aku ya, ini Sylvana sama Saber pengen nyulik sih, pengen nyulik yang mengamankan orange buff-nya, karena dari Ikino dan juga Forever sudah siap untuk mengelok pergerakan teman-teman dari OP, dan sudah ketahuan, sudah di fast check oleh seorang Erchan, sudah di ejector kali ini seorang Sylvana. Forever justru malah Erchan yang sekarat, tapi masih langsung di follow up, backup bantuannya oleh seorang Benzo. Kali ini Erchan-nya sekarat, immortalnya pecah, masih bisa bertahan, tapi di situ juga datang dari jauh dari area belakang, sudah flicker ke area belakang, tapi ternyata Unstoppable dikejar oleh adanya Batrix, bahkan di shutdown juga, dibalasin dendamnya, tapi sayang sekali shutdown kali ini berhasil didapatkan oleh Hayabusanya, harus ter-take down. 4 lawan 3, tetapi Bruno-nya di sini lagi dan lagi harus ter-take down, dan 2 member menyisakan dari OP. Akankah mereka mendapatkan 2 member tersisa? Kita bisa lihat di sini Lunox masih bisa berkabur, dan juga Lapu-Lapu meskipun mereka sangat low. Mereka berhasil memenangkan Morph, berhasil memenangkan pertarungan, bisa dibilang 2-3 tadi. Iya, Jabnya itu hampir saja menumbangkan 2 3. orang, tapi dia sendiri harus pecah immortalnya. Sementara itu Forever harus dipanis bersama dengan Benzo yang immortalnya pecah. Sudah datang Jejo untuk membantu, untuk memfollow up backup, tapi ternyata Fuzzy Stain masih terlalu kuat, cukup sekarat. Killing spree masih mencoba untuk mengejar lebih, masih mau lebih. Ikino mau nggak mau harus pukul mundur ke area belakang karena Fuzzy Stain terlalu sakit dengan HP yang masih full. Teman-teman dari Morph tadi terlalu memaksakan. Mereka low semua, sementara Lapu-Lapu dan juga Lunox sudah balik.
pede untuk keluar. Sementara Morphnya tadi HP-nya masih berantakan, masih ada yang low, ada yang setengah. Alhasil OP berhasil mengembalikan situasi yang tadi mereka menamakan tersebut gitu. Yes, sementara ini akhirnya dari kedua tim masih belum ada yang mengamankan Lord juga, kembali pasif. Karena dari Morph sendiri mereka juga sudah kehilangan 2 membernya. Tidak mau terlalu over commit lagi, apalagi untuk membuka war. Mereka lebih hati-hati lagi, menjaga lagi. Dan ini adalah peluang yang bagus banget bagi OP kalau mereka ingin mengamankan Lord. Yes, sementara bener itu banget. sudah mulai dicicil aja. Kali ini Lordnya Oke. oleh seorang OP sudah dikonter, Uh-oh. kali ini dikontes oleh seorang Morph. Pecah immortalnya dari Grok sendiri, sudah ada Nibiru potion, bahkan sayang sekali Lordnya berhasil Wow. dicuri. Ternyata walaupun dia harus terpanis double kill didapatkan oleh OP, tapi Lordnya jatuh ke tangan Morph. Akankah teman-teman dari OP kali ini berusaha untuk memaksakan war di area mid lane, berusaha untuk mendapatkan ini tertarik karena udah ada Bravest Fighter dari seorang Lapu-Lapu yang maju ke area depan. Satu orang lagi tumbang, sisakan sendirian. Jejo gak bisa kemana-mana, dicegat kanan kiri, bahkan base-nya langsung berusaha diamankan oleh teman-teman dari OP. Jejo gak bisa berbuat banyak dan ini dia poin kemenangan untuk game yang pertama diamankan oleh